Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Horizci Aramadani dengan NPM D1C0023017. Aku berasal dari Prodi S1 Jurnalistik Universitas Bengkulu. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Pers, Ibu Nurlianti Musni, MIKOM. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu hukum dalam etika pers, serta aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers, dan apa yang terjadi jika pers melanggar aturan dan etika pers yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, kita harus cari tahu dulu nih apa itu hukum pers. Jadi, hukum pers adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan pers, termasuk hak dan kewajiban media serta jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Hukum ini mencakup berbagai peraturan terkait kebebasan pers, pertanggungjawaban, hak untuk memperoleh informasi, serta perlindungan terhadap jurnalis. Di Indonesia sendiri, hukum pers ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan kejurnalistikan, dengan tetap mengatur pada kewajiban pers untuk menyajikan informasi yang benar dan akurat serta menghormati hak-hak pribadi orang lain. Adapun beberapa prinsip yang masuk ke dalam hukum pers ini meliputi kebebasan pers, jurnalis dan media memiliki hak untuk mengumpulkan, menulis, menyebarluaskan informasi tanpa interferensi dari pemerintah atau pihak lain. Yang kedua itu tanggung jawab. Pers wajib menghormati etika jurnalistik, menjaga kebenaran berita, dan bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Yang ketiga, hak koreksi atau hak jawab. Individu atau institut yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers memiliki hak untuk meminta koreksi atau memberikan klarifikasi melalui hak jawab tersebut. Yang keempat, perlindungan sumber hukum. Hukum pers juga melindungi hak jurnalis untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber informasi jika hal tersebut diminta. Dalam praktiknya sendiri, hukum pers berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pers untuk memberikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. Lalu apa itu etika dalam pers? Etika dalam pers adalah pedoman moral dan profesional yang diikuti oleh jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Etika ini tidak diatur secara hukum, namun diatur atau ditetapkan secara organisasi pers atau komunitas jurnalistik untuk memastikan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, etika pers dirumuskan dalam Kode Etik Jurnalistik yang berfungsi sebagai acuan bagi jurnalis untuk melaporkan berita secara benar, berimbang, dan tanpa niat jahat. Adapun beberapa aturan dalam hukum pers yaitu kebebasan pers. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan hak asasi manusia. Media bebas dari campur tangan pemerintah, politik, dan kekuatan lain yang mencoba mempengaruhi isi dalam suatu berita. Yang kedua adalah hak jawab dan hak koreksi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur bahwa pers wajib memberi atau melayani hak jawab dan hak koreksi dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Yang ketiga, larangan menyebarkan kebohongan. Pers dilarang menyebarkan berita bohong, fitnah, atau provokasi yang dapat merusak ketertiban umum dan menciptakan ketidakstabilan publik. Yang keempat, itu perlindungan terhadap sumber berita. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pers memiliki hak untuk melindungi identitas sumber berita guna menjaga kerahasiaan informasi penting. Seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia mengatur prinsip-prinsip sebagai berikut: kebenaran dan akurasi, independensi, keseimbangan dan keberimbangan, dan yang terakhir tidak mencampur adukan fakta dan opini. Lalu apa dampak yang terjadi jika suatu instansi atau seorang jurnalis tidak mematuhi hukum dan etika dalam dunia pers? Nah,
Yang pertama itu akan diberikan sanksi hukum, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pers dapat dikenai sanksi pidana seperti denda, penjara, pencabutan surat izin penerbitan. Misalnya penyebaran berita hoaks atau fitnah dapat dijerat dengan hukum pidana sesuai UU ITE atau KUHP. Terus yang kedua itu sanksi etika. Pelanggaran etika pers dapat mengakibatkan sanksi sosial atau sanksi internal dari organisasi pers tersendiri, seperti pencabutan status keanggotaan atau peringatan secara publik. Yang ketiga, itu kehilangan kepercayaan publik. Jika media sering menyebarkan berita hoaks yang tidak akurat atau tidak etis, reputasinya akan jatuh dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Ini berpotensi menyebabkan kehilangan pembaca, penonton, dan pendapatan. Yang keempat, kerusakan sosial dan politik. Penyebaran berita bohong atau provokatif bisa menimbulkan kerusuhan sosial, konflik antar kelompok, atau ketidakstabilan politik yang berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir itu adalah degradasi kualitas jurnalisme. Pelanggaran etik pers secara berulang-ulang dapat menurunkan standar profesional di dunia kejurnalistikan, menjadikan pers sebagai alat propaganda daripada penyedia informasi yang kredibel dan objektif. Nah, kesimpulannya itu, hukum dan etika dalam pers merupakan fondasi penting untuk menjaga agar kebebasan pers tidak disalahgunakan dan tetap bertanggung jawab. Dengan mengikuti aturan hukum dan kode etik, pers dapat menjalankan peran utamanya sebagai pengawas publik dan penyampai informasi yang jujur, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat. Jika aturan ini dilanggar, tidak hanya akan ada konsekuensi hukum dan etika bagi seorang jurnalis atau sebuah media, tetapi juga berdampak buruk bagi kehidupan sosial, politik, dan demokrasi. Sekian video presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan informasi bagi para pendengar dan penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.